Baik, teman-teman sekalian yang saya hormati, pada materi kali ini saya akan menerangkan tentang olah data statistik menggunakan software SPSS, ya, di mana datanya akan berhubungan dengan indeks saham utama dunia, ya. Data indeks saham utama dunia ini telah saya tabulasikan, ya. Listnya adalah untuk kode DJI itu adalah Dow Jones Industrial Average, SPX, ya, S&P 500, country-nya adalah negara Amerika, ya. Untuk yang lain seperti BVSP itu adalah dari negara Brazil. Dan sini adalah data-data yang telah saya tabulasikan. Dow Jones _ B, ya, DJI B dan DJI A ini artinya Dow Jones Before dan Dow Jones After. Oke, jadi ini data indeks saham Dow Jones pada bulan Januari hingga bulan Agustus pada tahun 2019. Kemudian Dow Jones After ini DJIA artinya indeks saham Dow Jones dari mulai bulan Januari hingga bulan Agustus. Itu saya komparasikan, ya, apakah ada perbedaan pergerakan harga saham pada tahun 2019 dan pada tahun 2020. Oke, apakah ada perbedaan pergerakan harga saham? Nah, kita bisa mengetahuinya, ya, dengan cara sebagai berikut. Kita bisa tahu apakah olah data statistik yang kita gunakan ini secara rata-rata, ya, mengalami kenaikan atau justru sebaliknya, ya, mengalami penurunan. Dan apakah signifikan secara statistik? Caranya adalah sebagai berikut. Kita pilih Tools Analyze. Kemudian kita pilih lagi ini, ya, deskriptif. Maaf. Compare means, kemudian per sample t-test, ya. Analyze, compare means, lalu per sample t-test. Ya, ini untuk uji beda, ya, apakah terdapat perbedaan sebelum dan sesudah. Dow Jones, oke, kita pilih. Kemudian after-nya kita masukkan ke variabel 2. Lalu kita pilih oke. Nah, di sini akan kelihatan hasil apakah pergerakan harga saham pada tahun 2019 itu mengalami secara rata-rata mengalami peningkatan, penurunan. Ya, di sini dikatakan, maaf, di sini ditampilkan bahwa Dow Jones Before rata-ratanya 2.601. Untuk yang after 2,5748, ya, 2.5748. Berarti ini ada pengurangan. Berarti ada penurunan, ya. Namun apakah signifikan secara statistik? Hasilnya tidak signifikan, ya. Jadi Dow Jones hasilnya mengalami penurunan, ya, di sini. Dow Jones hasilnya mengalami penurunan namun tidak signifikan secara statistik, ya. Hasilnya tidak signifikan secara statistik. Kita coba lagi untuk yang lain, ya. Kita coba katakanlah untuk yang SPX, ya. SPX ini adalah saham sama dari negara Amerika, namun kode sahamnya SPX untuk S&P 500, ya, S dan P 500. Coba kita lihat untuk yang S&P 500, apakah ada penaikan? Kalau dilihat dari angkanya, ini kan kita bisa mudah melihat. Sebelum pada bulan Januari 2019 2704, pada bulan Januari 2020
3225. Ini kan naik ya. Lalu kita lihat lagi. Pada bulan Februari 2019 2784. Februari 2020 2954 naik. Bulan Maret 2834, Maretnya 2019 ini 2020 turun. Nah, ini sudah mulai turun ya, 2945, 2912 turun lagi, 2752 naik lagi menjadi 3044 dan seterusnya ya. Mengalami kenaikan semua. Hanya turun satu kali di bulan Maret ya, 2834 menjadi 2584. Nah, apakah kita bisa menyimpulkan bahwa secara statistik ini mengalami kenaikan untuk S&P 500 dan apakah juga signifikan? Nah, caranya ya kita olah data seperti biasa ya. Kita pilih analyze compare means per sample t-test ya. Kita pilih reset dulu karena tadi sudah kita gunakan yang Dow Jones. Kita pilih SPX untuk yang before dan SPX untuk yang after. Kemudian kita pilih OK. Nah, di sini muncul tabelnya. Ya, kita coba baca dulu untuk yang tabel per sampel statistik, di mana untuk SPX before ya Januari sampai Agustus 2019 itu 2,858. SPX after 3,074, ini artinya naik ya. Oke. Secara rata-rata, mini artinya rata-rata, ini jumlah ya. Saya gunakan 8 data atau 8 bulan Januari sampai Agustus, dan juga sama Januari sampai Agustus 2020. Sebelumnya Januari sampai Agustus 2019. Apa ini signifikan? Kita lihat. Ya. Signifikan untuk level 10%, karena ini 0,06. Jadi signifikan karena ini ada 3 ya. Pilihan signifikansi itu 1%, 5%, 10%. Ya, kalau dia 0,06 di sini berarti 6%. Maka kita bisa juga mengatakan bahwa ini adalah signifikan dengan ya pemilihan signifikansi kurang dari 10% atau 0,1 ya, berarti ini lebih kecil dari 0,1. Oke. Kemudian kita lihat lagi ya indeks-indeks saham yang lain. Ini telah saya tabulasi. Prancis ya, indeks saham Prancis CAC 40 FCHI ya, country Prancis. Kita bisa lihat apakah ada perbedaan ya indeks saham di negara Prancis. Oke. FCHI kita lihat. Nah, di sana ya di ujung. Nah, sini. Nah, FCHI before and after. Kita perhatikan dulu 4992 ke 58 ini naik, 52 ke 53 naik juga. 53 50 ke 4396 turun. Ya. Ini 5586 ke 45 juga turun. Dan seterusnya turun. Nah, 5480 ini turun. Dia hanya 2 kali naiknya ya, Januari Februari, kemudian bulan Maret dan seterusnya hingga bulan Agustus mengalami penurunan. Nah, apakah ini dikatakan terjadi pelemahan secara statistik dan juga dikatakan signifikan? Maka kita mengujinya menggunakan software SPSS melalui tools analyze, memilih compare means, pilih per sample t-test. Ini kita reset, kemudian kita pilih kode saham FCHI before dan FCHI after. Ya. FCHI ini adalah kode saham untuk negara Perancis. Kita oke kan? Kita lihat apakah negatif signifikan ataupun tidak. Ya, secara rata-rata. Di sini before rata-ratanya 5,364, kemudian afternya 4930. Nah, di sini secara statistik terjadi pelemahan rata-rata harga saham dari mulai bulan Januari sampai bulan Agustus 2019, kemudian melemah
ya pada bulan yang sama, Januari sampai Agustus pada tahun 2020. Apakah signifikan secara statistik? Nah sini, ya 0,082. Ini masih dikatakan signifikan karena kita bisa memilih taraf signifikansi kurang dari 1%. Artinya 0,082 ini kurang dari 0,1. Ya. Sehingga secara statistik ini dikatakan signifikan negatif, ya, signifikan negatif, atau dia mengalami pelemahan secara signifikan, ya, sebelum ya pada bulan Januari sampai Agustus 2019 dibandingkan dengan Januari sampai Agustus 2020. Ya, jadi sekira demikian, teman-teman bisa mengetahui apakah data statistik yang kita olah tersebut itu mengalami perbedaan ataupun tidak. Nah, ini juga bisa digunakan untuk penelitian eksperimen untuk membandingkan jawaban ya peserta yang akan kita uji, menguji jawaban partisipan namanya, partisipan yang mengikuti eksperimen kita sebelum dan sesudah, ya, sebelum dan sesudah. Seperti apa? Apakah ada perbedaan, ya? Sebelum treatment dan setelah treatment. Nah, itu juga kita bisa gunakan olah data statistik menggunakan uji beda melalui panel, ya, dihafal toolsnya, tools SPSS-nya, analyze, compare means, per sample t-test. Dimasukkanlah sebelum dan sesudah. Ya. Variabel 1 ini sebelum, variabel 2 sesudah. Ini kita tidak bisa menggunakan lebih dari satu, ya, ini cukup satu saja. Kita tidak bisa 2, 3 dan seterusnya. Hanya satu saja variabel. Ini nggak bisa dimasukin lagi, ya. Ini kalau kita mau 2 gitu, 3 nggak bisa, ya. Nggak bisa, duplikat. Ya, dia hanya satu saja. Oke, ya saya kira cukup. Semoga bermanfaat. Terima kasih.